itu kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Haris MSI, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratan Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang adab ketika berbicara, adab ketika bertutur kata, bercakap-cakap, bebandir. Yang keenam, tidak terlalu banyak menanyakan urusan orang lain tanpa terdapat sebab yang dibenarkan oleh agama. Nah, jadi adab yang keenam, jangan terlalu kepo ojana sekarang. Jangan terlalu pengen tahu urusan orang, ya, yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, tidak terdapat sebab yang dibolehkan oleh agama. Yang boleh itu siapa? Hakim boleh. Hakim nanya wajar. Kenapa? Untuk menggali sebuah kebenaran, boleh hakim. Kalau yang lain tidak ada. Kecuali orang bercerita, kecuali orang berkisah. Nah, kalau tidak ada, lebih baik berdiam aja. Orang lain mau sugih kah, ada kah? Tidak tanya macam-macam. Orang berbini kah, ada kah? Bukan urusan kita. Ya. Orang beli motor kah, ada kah? Lain. Jangan terlalu banyak tanya. Beli mobil baru ya? Di mana? Berapa harganya? Cash kah, kredit kah? Banyak tanya. Nah, ujung-ujungnya kada di bawahnya perjalanan. Ya kawan mau oke nang ini, ya Allah. Namanya orang kawin pulang, ya Allah. Di mana dapat bini? Di mana dapat tamu? Ya Allah. Macam-macam. Dosa. Nah, orang Bani Israel itu dulu karena terlalu banyak tanyalah mengakibatkan mereka susah menyembelih sapi. Padahal perintah Allah itu sembelih sapi, titik. Masih ditanya sapinya warnanya apa. Habis tahu warnanya dijelaskan, ditanya lagi sapinya itu, ya, sapinya itu yang digembalakan kah, yang bebas kah? Kan mama oke, ujung-ujungnya hampir tidak dapat melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Kebanyakan tanya. Kayak kita sholat, yang penting belajar syarat rukun
yang membatalkan yang sunat dalam wudhu. Habis itu belajar syarat rukun membatalkan sholat. Udah, soal diterima atau kada urusan Allah. Kan? Khusyuk kada khusyuk belajar. Kalau ulun supaya khusyuk paling gampang dah. Gampangnya apa? Sembahyang berjamaah selesai urusan. Kada boleh, kada perlu belajar sholat khusyuk, tidak usah. Berjamaah aja selesai. Kita berjamaah, jamaahnya 200 orang. Ya. 199 layau. Imamnya khusyuk, sama pahalanya. Nyamannya. Nah, dia kan bisa banyak tanya, kalau ingin khusyuk ke masjid, aman tak? Karena pian ya Allah. Nah, yang satu sembahyang Allahu Akbar, ingat, bah belum makan. Yang satu tak ingat, tinggal detik-detik terakhir mau pindah ke segiri. Oh. Yang satu tak ingat lagi rame juga sana berjualan. Nah. Yang satu tak ingat lagi aku di pasar Pak di Mesra. Nah, sunyi di situ. Ini otak jalan terus. Dia yang satu setahun kayak apa nih? Utang banyak, menyewa duitnya ada kah? Nah, mau ya Allah. Misal terus ada dikirakan. Ujar Gus Baha, ad-dunya la'ibun walahun. Dunia itu kan sendagurau permainan. Karenanya permainan jangan terlalu dianggap serius. Lapah. Lihat keanakan. Habis permainan, lapah guringan nih ya. Ada nih macam-macam lah. Anak kecil dah. Main, kasihkan main, guring. Dan baru pikir. Kalau kita pikir, susah. Anu pusing nanti. Jalani aja. Hari ini alhamdulillah masih di pasar pagi. Besok masih ujung pindah. Ya Allah. Mau kayak apa? Sambil berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Allah. Siapa tahu, ini kita kada tahu lah. Siapa tahu pas dipindah di sana rezeki ada. Tahulah kita. Ya kan. Berdoa dengan Allah ya Allah. Nah, jadi jangan tapi banyak tanya, itu aja. Yang ketujuh, berbicara dengan baik dan lembut, jangan kasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula law qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Coba lihat. Allah ketika memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu manusia paling bejat di dunia. Kenapa? Satu-satunya yang ngaku Tuhan Fir'aun aja. Kalau yang lain Nabi aja, sampai Jibril aja, ini ngaku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Bicaralah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Bayangkan, dengan manusia paling bejat ya lemah lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia sadar. Kita apakah kita lebih baik daripada Nabi Musa? Kada. Nang kita kasar itu apa lebih bejat daripada Fir'aun? Kada juga. Ya Allah. Terhadap Fir'aun aja Allah mengatakan kepada Nabi Musa, datangi dengan ucapan, ajak dengan ucapan lemah lembut, jangan kasar. Itu binian toh. Binian kalau dikasari ada awak lemah lembut, selesai urusan. Sampai Allah. Ya sampai tahu tuh. Tahun binian tuh ada pandir, lemah lembut, ya. Nak beli emasnya tuh, cepat tuh ini. Bila kasar ada awak. Fir'aun aja ada awak dikasari. Nah, yang ke-8 lagi. Menjauhi kata-kata yang kurang sopan dan tidak mencaci maki orang lain. Jangan melihat orang lain itu daripada fisiknya, penampilannya, casingnya. Jangan tertipu. Jangan tertipu.
Ulun dahulu pertama kali ke Samarinda, pertama kali jadi khatib, ada satu masjid di bawah ini begamis semuaan. Wah, dalam hati ulun alim semuaan ini. Takut juga. Sekalinya pas selesai khatib begawat, oh biasa aja loh. Nah, kalau di Banjar kan nerannya begamis itu memang orang alim semuaan. Nah, memang ada anunya. Memakai bolang aja ada ciri khasnya. Kemana anunya nih, arahnya ke kiri ke kanan belakang ada anunya, ada sembarangan. Nah jangan lihat casingnya, coba bayangkan dulu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di Ampel, ini ada kubahnya sana di Ampel tuh ada, sebelum Sun Ampel tuh ada di dalam. Ulun lah maaflah waktu ke Surabaya ziarah ke Ampel. Habis ke Ampel belum ziarah kepada Habib Muhammad. Kemudian ulun berangkat ke Gresik. Ziarah ke Tuan Giri, Maulana Ibrahim, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saghab. Nah, ada situ Abu Bakar. Bayangkan bien. Ziarah ulun, berziarah kembali ke Surabaya. Rencana hari ini pulang jam 2 pesawat. Jadi ke bandara jam 12. Pian tahu lah, habis sholat subuh itu ulun ini hati ulun itu dikasyaf oleh Habib Muhammad. Bayangkan, dikasyaf tuh kayak ini antara sadar dengan kada. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Haris di sini. Muridku di Gresik ikam ziarahi, masa aku ada? Pian ulun langsung loncat ulun. Ayo bayangkan, dalam bayangan ulun datangin di sini Aris, muridku Habib Abu Bakar di Gresik, ikam ziarahi, masa aku ada? Datang ulun ini. Betul pas datang ada cucu Sidin langsung. Mau ziarah silakan, mau foto silakan. Nah, mengisahkan Habib Muhammad bin Idrus itu pernah mengatakan kepada menantunya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, oh ya Habib Muhammad, Habib Muhammad Al-Mukhtar, setiap habis asar di Masjid Ampel itu ada 40 wali, tidak kurang. Pokoknya habis sholat asar mesti ada 40 wali sampai kiamat. Kemudian berjalanlah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar kemana? Ke Masjid Ampel. Masih di luar beliau, kan belum masuk asar lagi, di luar. Beliau lihat di dalam siapa? Beliau melihat siapa di dalam tuh. Mungkin hendak menghitung 40 siapa-siapa. Ini perasaan aja. Tak lama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, dia apa istilahnya tuh, ada orang penjual mainan. Kata orang penjual mainan, Beb, saya tidak dihitung kah? Kalau Habib tak menghitung saya, tak cukup 40 Beb. Bayangkan. Itu langsung Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, langsung hati beliau. Habib Muhammad kan bisa masuk gini, cukup aja sudah tuh. Ayo. Padahal belum menghitung nih. Kan Habib Muhammad kan kata Habib Abu Bakar, kata Habib Muhammad bin Idrus, nanti di Masjid Ampel itu ada 40 wali habis asar. Setiap Jumat bil khusus itu ada 40 wali. Bayangkan. Beliau sambil melihat-lihat ke dalam, kira-kira siapa. Saking asiknya melihat ke dalam, ada penjual mainan, langsung nangkru beliau, Beb, saya tidak dihitung kah? Kalau Habib tidak menghitung saya, sudah cukup 40 di dalam itu. Bayangkan. Tahu lagi tak? Tahu. Sama kayak di Makkah, waktu kumpul dulu kalau ada salah. Ya, Bro Bangil, nanti di Arafah itu ada 40 wali. Di Arafah orang pakaian ihram sama semua. Ya kan? Kayak panghitungnya. Kalau baju kayak gini kan kelihatan siapa yang bagus, siapa yang kada. Kalau ihram pakaian sama putih. Diam, Bro kumpul. Dan lawas ada yang lewat. Apa yang katanya? Langsung mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Semua orang baik-baik. Ya, ayo. Baru ingat, oh wali. Nah itu. Nah, artinya kisahnya nih, kita menjauhi kata-kata yang kurang sopan dan tidak mencaci orang lain hanya karena melihat fisiknya aja. Hanya melihat pakaiannya. Belum tentu, ya, belum tentu. Ulun dulu ada bisi kawan di Jogja.
kawan. Pakaiannya biasa, baju kaos, lah. Pokoknya biasa lah. Pas kita ada acara hajatan orang membaca Quran. Nah kalau orang Jawa tuh biasa dia apa istilahnya tuh, yang 30 juz tuh apa namanya tuh, mukaddaman. Jangan biar ulun itu sejam baca Quran 3 juz tuh Pak. Inya 5 juz. Sekalinya hafal Quran. Padahal orangnya baju kaos ya. Nah, kematian udah bisa wani lagi kita nih. Nah ini jadi kita. Kenapa Allah mengatakan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yas'aka qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisam min nisain asa ay yakunu khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki yang lain. Ini laki-laki berkumpul, tuh laki-laki jangan karena nang suki-suki berkumpul meremehkan nang di sana. Jangan nang pejabat meremehkan nang di sana. Sebab boleh jadi yang direndahkan, yang diremehkan itu lebih baik. Boleh jadi. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lain. Ini biasanya beginian tuh kalau nang bawa baju bagus sekumpulan dok. Biasa baju dok. Nang baju murah otomatis tersingkir. Misalnya ada depan di sini lah. Tuh di alam sebelah aja ada tuh. Misalnya. Nah, jangan sekumpulan perempuan merendahkan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Coba maaflah, kita bakawanan orang-orang sugih, mati kita, pertanyaan ulun, siapa nama ikol? Nah miskin. Siapa menggali kubur? Ya miskin. Siapa yang balicak-licak masuk ke dalam? Ya miskin. Siapa yang menyempurni kursi? Miskin. Nah sugih, tahu pandir aja. Misal, yuk. Nah ini kita kadang kita ditimbal balik. Jangan orang itu memiliki keistimewaan masing-masing di bidangnya. Ahli berdagang belum tentu ahli maunjud. Bidangnya. Jadi kita istilah kul ya'malu ala syakilati. Tiap-tiap orang itu bekerja sesuai dengan keahliannya. Nah, yang kita ingat itu satu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan untuk apa diciptakan. Itu sudah ada ketentuannya. Maksudnya kayak ini. Kalau memang pian dimudahkan untuk berdagang, nyaman aja berdagang. Kalau memang dimudahkan untuk begawi, nyaman aja. Ada bisa. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap orang itu dimudahkan untuk apa diciptakan oleh Allah. Kalau orang memang ahli berdagang, pian santai ya. Kau melayani orang. Mun orang kadang ditakdirkan pintar berdagang, sakit kepala. Nah, dulu ada contoh kan, dulu anak memelihara ayam kampung dengan abah lapahnya, capeknya kan, nangkapi, bincul kepala. Sapu ulun memelihara ayam petelur yang daging 1.000, 2.000 santai aja. Tangannya memang dimudahkan oleh Allah. Intinya apa? Jangan main orang, jangan menganggap enteng orang, jangan mencaci, karena tiap-tiap orang memiliki keistimewaan masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya wal mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi. Allahumma anfa'na بما علمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما قال من أخذ طلب العلم وفي النشر بجيم الطالب رحمة الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. النبي